Kalau magang mandiri berdampak, itu dikelola oleh perguruan tinggi masing-masing dengan regulasi yang diadaptasi dan disesuaikan oleh perguruan tinggi masing-masing. Baik, selanjutnya ini latar belakang kegiatannya. Program ini dilaksanakan ya untuk pemenuhan dunia kerja ya, sehingga mahasiswa itu dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tapi juga memiliki pengalaman praktis yang nanti didapat di dunia industri. Kemudian harapannya juga mahasiswa bisa lebih adaptif ya. Ini di launching pada saat program ini di launching pada saat tahun 2025 ya untuk menjawab kebutuhan tersebut ya dengan mengedepankan kolaborasi strategis antara perguruan tinggi mitra industri untuk menciptakan ruang pembelajaran kontekstual. Jadi berdasarkan konteks yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pendekatan berbasis dampak. Ya, program ini mendorong mahasiswa untuk menghasilkan kontribusi nyata bagi mitra sekaligus memperkuat kompetensi diri teman-teman semua. Ini dasar hukumnya, bisa rekan-rekan mahasiswa baca ya. Yang pasti semua kegiatan ini ada dasar hukumnya. Kemudian untuk dasar hukum yang lainnya kita juga tetap mengacu kepada acuan yang pernah diterbitkan apa namanya pada program sebelumnya yaitu MBKM karena sudah saya cari referensi kemudian beberapa dinas ya di provinsi kemudian juga pihak-pihak terkait menyampaikan bahwa landasan hukum, latar belakang kegiatan ini masih mengacu pada program MBKM. Tujuan manfaat program ini mengembangkan kemampuan adaptif teman-teman mahasiswa terhadap semakin banyaknya tuntutan kerja yang dulu mungkin konten kreator, kemudian sosial media itu hanya sebagai platform penyampaian informasi, namun semakin berjalannya waktu, program seperti konten kreator, kemudian media sosial bisa dijadikan sebuah industri yang menghasilkan eh, income. Ya. Kemudian meningkatkan kompetensi dan soft skill untuk kesiapan karir lulusan, sehingga teman-teman pada saat nanti lulus dan masuk ke dunia kerja secara real time, secara real life, mahasiswa tidak lagi kaget dengan pekerjaan yang akan dikerjakan. Ya. Kemudian ini juga menyediakan talenta berkualitas sesuai kebutuhan kerja. Nah, sesuai dengan spirit kampus berdampak, ini harus sesuai dengan kompetensi base teman-teman semua. Ya, selain nanti rekan-rekan mahasiswa memiliki kompetensi yang lain, itu sebagai nilai tambah. Kemudian memperkuat jejaring dan kolaborasi antara perguruan tinggi melalui koordinator dan dosen pendamping, ya, atau dosen pembimbingnya nanti. Yang terakhir, mendorong kontribusi mahasiswa dalam menyelesaikan masalah nyata di masyarakat dan dunia kerja. Jadi, masalahnya tidak lagi sebatas teori. Ya, teori sudah kita pelajari, kemudian kita terapkan dalam dunia industri. Bagaimana rekan-rekan mahasiswa akan menyelesaikan sebuah masalah, baik yang itu sifatnya rutinitas ataupun case base. Ini karakteristik program. Saya bacakan intinya, inti berbasis project atau proyek dan kontribusi nyata, didampingi dosen dan koordinator PT. Kalau kemarin koordinator PT-nya saya, jika semester ini masih dipercaya, kita lihat nanti siapa koordinatornya. Mungkin ada kemungkinan Bu Herlina dari Kepala Pusat Pengembangan Institusi dan atau juga bisa nanti saya ya sebagai pembina di kampus berdampak begitu ya. Kemudian kolaboratif dan lintas disiplin. Jadi lintas disiplin bisa program studi apa namanya yang berbeda-beda ya dan lintas sektor antara mahasiswa dan mitra industri. Berorientasi pada penguatan kompetensi. Jadi tidak lagi mahasiswa mengerjakan atau belajar sesuatu yang
benar-benar berbeda, tapi tetap membawa kali ini tetap membawa kompetensi base rekan-rekan sendiri. Jadi pada kegiatan ini, program ini, teman-teman juga tetap harus memiliki kompetensi base untuk diaplikasikan ke dunia industri. Ya, kemudian relevan dan dengan kebutuhan dunia kerja. Ya, kemarin sebagai contoh kita di Mitra Mandiri itu ada kebutuhan programming, apa namanya, kemudian ke- mahasiswa yang terjun ke dunia industri itu adalah mahasiswa dengan kemampuan basic game developer. Ya, namun dengan eh, bekal dari prodi, dari jurusan, maka mahasiswa yang kemarin itu juga bisa beradaptasi dan juga bisa mengaplikasikan sesuai dengan kebutuhan mitra. Nah, ini biasanya yang tersedia, ya. Ini unit-unit bisnis yang tersedia yang sudah kerjasama dengan kampus kita. Tetap sesuai dengan yang kemarin untuk mitra itu harus bekerja sama dengan Dharma Jaya, sehingga untuk database-nya nanti sudah ada, ya sudah ada. Nanti kita cocokkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah terdata oleh bagian kerjasama. Ya, nanti saya buatkan listnya dan saya buatkan WhatsApp grupnya. Oke, ini lowongan yang tersedia dan dan masih banyak lagi ya. Yang sudah pasti kita perbankan dan kedinasan ya. Untuk robotik dan AI, kemudian Smart City Konsultan, ini juga ada Fashion Distribution, mungkin nanti di kampus belum ada. Nanti ini disesuaikan ya. Ini contoh-contoh unit kerja atau unit bisnis yang bisa rekan-rekan disesuaikan, rekan-rekan ambil dan disesuaikan oleh program studi masing-masing. Ini masanya. Jadi timeline kegiatan semester genap ini eh, tanggal 2 sampai Februari itu akan kita mulai pendaftaran program ya, baik secara hard file, kita masih bagi dua sistem ya, sistem hard file dan sistem upload dokumen online. Kemudian akan dilakukan verifikasi berkas serta pembuatan rekomendasi. Tanggal 11 sampai 14 Februari itu permohonan kita mengajukan permohonan magang kepada perusahaan. Ya, jadi ada waktunya, jangan sampai selama range waktu ini adik-adik mahasiswa tidak segera mengurus ya jika sudah mendapatkan rekomendasi dan surat tugas. Kemudian setelah mengajukan permohonan magang kepada perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Dharma Jaya, mahasiswa juga dituntut untuk menerima atau nanti mengumpulkan ke saya berupa surat balasan penerimaan magang. Jadi, secara administrasi itu tetap harus terpenuhi, ya. Misalkan magang atau kalau di kementerian itu biasanya bahasanya itu letter of acceptance, ya. Itu kita tetap butuhkan. Bukti bahwa rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa diterima di perusahaannya, sehingga nanti lapor apa namanya surat balasan tadi yang kita gunakan untuk membuat apa namanya membuat surat izin atau dispensasi jika kebetulan ada mata kuliah yang tidak bisa dikonversi oleh prodi, ya. Kemudian apa namanya mata kuliah itu harus diambil di kampus sehingga rekan-rekan mahasiswa pada saat program ini berjalan juga tetap ada mata kuliah yang harus ditunaikan. Begitu. Kemudian setelah mendapatkan surat balasan, ini sebagai modal juga untuk saya dalam menentukan DPL. DPL ini nanti saya ajukan ya sebanyak jumlah mahasiswa yang diterima. Nah, kalau diterimanya 10 maka terbagi ke banyak prodi akan saya sampaikan ke prodi, saya usulkan ke prodi untuk prodi menentukan DPL teman-teman.
begitu ya. Nah, untuk pelaksanaannya ini minimal 4 bulan, untuk range waktunya ada di tanggal 2 Maret sampai 2 Juli. Pak, itu kan dua apa kemungkinan kurang lebih Pak, nggak genap. Ya, nanti kita sesuaikan dengan pelaksanaan apa namanya oleh mitra. Mitranya ada yang biasanya tolong dong ditambah 1 pekan lagi, 2 pekan lagi itu silakan. Nanti bisa koordinasi dengan pihak mitra jika sudah diterima. Ya, sampaikan ke pihak kampus bahwa Pak, kami ada penambahan, ada extend, ada extra time dari pihak perusahaan mengajukan kami selesai di tanggal sekian. Itu sesuaikan aja, silakan. Tapi yang pasti, program ini harus berjalan minimal 4 bulan. Ya, baik, lanjutkan untuk pengantaran mahasiswa. Nah, jika sebelum-sebelumnya Bapak Ibu Kaprodi izin, saya sampaikan juga kalau sebelumnya tidak ada pengantaran mahasiswa. Karena kenapa? Alasan kami tidak ada pengantaran mahasiswa. Karena pada saat program ini berjalan oleh perusahaan itu ber, beriringan dengan masuk kuliah. Sehingga karena untuk mengejar 4 bulan tadi dari unit kami berencana untuk mengusulkan program ini berjalan di akhir bulan Maret ya sehingga ini timeline ini merupakan timeline yang akan kami ajukan ya tapi base-nya seperti ini. Besar harapan kami bisa nanti di kita awali dengan bulan April 1 April mungkin sehingga ada range waktu untuk Bapak Ibu DPL mengantarkan mahasiswa. Karena idealnya program magang ini juga sama dengan program KP atau PKPM yang sudah ada jauh lebih dulu dibandingkan program ini, yaitu ada pengantaran, kemudian ada kunjungan, dan juga ada penjemputan seperti itu. Ya, setelah itu selesai maka ada bimbingan laporan. Itu. Nah, untuk timeline pertama, base-nya ini kunjungan akan dilakukan di tengah-tengah kegiatan yaitu tanggal 6 sampai 18 April itu DPL akan berkunjung. Mohon mahasiswa yang apa berada di lingkungan perusahaan bisa memberikan informasi terkait dengan tanggal kedatangan. Ya, pastikan pada saat DPL mau kunjungan mentor atau PIC yang sebagai penanggung jawab kalian magang itu ada di tempat sehingga bisa apa namanya bisa mencari informasi dan jika ada sesuatu yang ingin disampaikan bisa disampaikan oleh langsung dari pihak perusahaan. Kemudian di akhir itu ada 3 sampai 10 Juli ya penjemputan mahasiswa. Ini akan ada range waktunya 3 sampai 10 Juli itu 2 pekan. Karena kita sesuaikan dengan jadwal DPL serta jadwal pimpinan perusahaan itu maka harus disesuaikan dan diatur. Kemudian di tanggal selanjutnya 13 sampai 24 Juli itu ada pembuatan dan bimbingan laporan mahasiswa. Jadi laporan mahasiswa ini ada dua, laporan bulanan dan laporan akhir. Laporan bulanan nanti kita kita share dokumennya. Untuk laporan juga formatnya juga sudah ada. Kemudian untuk tanggal 27 sampai 31 Juli diharapkan laporan sudah selesai semua sehingga eh, mahasiswa tidak lagi apa ya terkendala terkait dengan mendapatkan hak nilai. Nah, biasanya ini Pak, saya kok belum muncul nilai mata kuliah yang dikonversi. Jika terjadi seperti itu, mahasiswa, teman-teman mahasiswa harap bersabar karena Bapak Ibu Kaprodi ini harus menerima laporan semuanya, nanti BAK yang akan menginputkan. Biasanya seperti itu ya, sesuai dengan SOP kita. Nah, harapannya juga penilaian ini juga bisa eh, supaya tidak terburu-buru dan bisa memaksimalkan program. Harapannya sih Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu Kaprodi, mohon informasikan kepada kami
eh, jadwal nanti kita bisa mungkin bisa komunikasi lebih lanjut jadwal yang baik untuk mengumpulkan nilai-nilai ini kapan? Apakah bisa dibarengi dengan program PKPM dan KP atau memang harus diinputkan lebih dahulu karena ada konversi karena kita memiliki konversi mata kuliah. Nah, itu yang belum sampai sekarang saya belum tahu apakah penilaian bisa dilakukan berbarengan dengan program PKPM atau Pertanyaannya, ya Ibu Wasila terima kasih sudah hadir. ya, Jadi eh, memang maksud saya misalkan nanti kita bisa koordinasi dengan Prof. Anwar dengan juga Bu Herlina untuk sedikit membicarakan terkait hal ini setelah sosialisasi dengan mahasiswa. Gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa jangan sampai laporan ini dikerjakan di akhir-akhir baru dikerjakan. Bisa dicicil ya. Ada laporan bulanan dan laporan akhir seperti itu. Persyaratannya adalah mahasiswa yang berdomisili sebagai warga negara Indonesia. Jadi ini juga sekaligus menjawab mungkin kemarin Bu Fitria dari program studi Teknik Informatika ada Hashim ya mahasiswa pertukaran mahasiswa luar negeri. Ini mau magang di Dharma Jaya. Ya maksudnya mau mengikuti program magang. Apakah bisa? Nah, ini izin misalkan Bapak Ibu atau nanti bisa saya sampaikan juga bahwa mahasiswa ini di sini sebagai warga negara Indonesia. Ya, tapi kalau mahasiswa luar negerinya sudah memiliki KTP sementara atau bagaimana surat keterangan domisili, saya rasa bisa dipertimbangkan. Kemudian mahasiswa masih aktif dan belum dinyatakan lulus dari program ini semuanya D2, D3, D4, S1 ya dari program studi yang terakreditasi. Kemudian pada saat mendaftar ini paling rendah ini untuk base-nya kita pemerintah itu di semester 4. Jadi akan masuk semester 5 pada saat program berjalan. Nah, kebijakan dari pimpinan perguruan tinggi Dharma Jaya di IB Dharma Jaya pada saat mendaftar itu paling rendah 5 ya. Jadi kenapa saya tampilkan yang persyaratan pemerintah karena memang kami sebagai unit kerja apa namanya kampus berdampak ini tetap harus menyampaikan informasi base-nya. Kemudian secara apa namanya regulasi di IB Dharma Jaya semester kita pada saat mendaftar itu ada di semester 5 sehingga pada waktu berjalan program ini berjalan mahasiswa sudah berada di semester 6 gitu ya. Kemudian mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi dan bersedia mengikuti melaksanakan program magang hingga selesai ya. Jangan ada yang apa namanya berhenti di tengah jalan. Kemudian ini tadi surat balasan bentuknya surat balasan atau letter of acceptance begitu. Ini kegiatan mahasiswanya. Ya, jadi ada keberangkatan dan kepulangan, ada laporan bulanan, ada laporan akhir. Ini larangan-larangan ya, yang pasti larangannya untuk mahasiswa memberikan informasi palsu, melakukan tindakan pelanggaran ya. Ini pidana sih biasanya ya atau intimidasi. Kemudian mengundurkan diri tanpa alasan yang tepat yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian melanggar ketentuan hukum yang dan peraturan yang berlaku. Ya. Jika mengundurkan diri biasanya itu kalian harus membuat surat pernyataan ya di atas materai dan diketahui oleh Kaprodi masing-masing. Untuk DPL sama tidak dilarang memberikan informasi yang tidak benar terkait program, melakukan tindak asusila, kekerasan, perundungan, pelecehan sosial atau intimidasi, mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, memungut dana dari peserta program, melanggar ketentuan hukum dan peraturan berlaku. Untuk mitra, ya jika mitra melanggar
yang diantaranya memberikan informasi tidak benar, kemudian mengabaikan pelanggaran etika seperti pelecehan atau kekerasan, memberikan tugas di luar rencana dan atau memaksa kegiatan lebih dari 40 jam per minggu tanpa kesepakatan, mohon disampaikan ke kami, ya. Mengabaikan aduan stakeholder, memungut dana dari peserta, melanggar ketentuan hukum, ya. Yang di sini dilarang adalah memberikan tugas di luar rencana lebih dari 40 jam per minggu. Tapi kalau hanya ingin mengenalkan, jangan juga kalian sedikit-sedikit melaporkan, ya. Dicoba dulu. Karena kecuali yang tidak relevan, ya, silahkan disampaikan. Karena memang harus multitasking, ya. Jika memang sudah memiliki masuk ke dunia kerja atau dunia industri harus multitasking, ya. Kemudian mengabaikan aduan stakeholder tadi melanggar ketentuan itu sudah eh, seperti pada umumnya, ya. Jadi silahkan dilaporkan untuk kita tindak lanjuti. Itu saja, ya, program ini adalah mendukung pendidikan yang kontekstual dan relevan, kemudian supaya mahasiswa bisa mengembangkan kompetensi serta jaringan, jika sudah lulus nanti bisa lebih cepat mendapat pekerjaan harapannya dan memberikan pengalaman di dunia kerja, ya. Yang pasti prinsip utama kami dalam melaksanakan program ini yang harus kita lakukan adalah menjaga kualitas, menjaga keadilan dan berkolaborasi. Itu, ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan sebelum kita masuk ke sistem pendaftaran. Kita buka sesi tanya jawab. Ini sudah ada Bu Wasilah. Silakan Bu Wasilah. Baik, Mbak Dika, terima kasih untuk aku. Saya ingin tanya nih Pak, terkait dengan oh ya, kalau tempo hari itu kan waktu zamannya MSIP itu ada apa namanya pilihan mitra untuk tempat magangnya gitu Pak ya. Nah, kalau sekarang ini ada dua tuh, ada magang berdampak, ada magang mandiri berdampak. Nah, itu pilihan tempat mereka yang magang itu apa sudah ditentukan dari sana atau mahasiswa ini boleh cari apa mengusulkan itu seperti apa ya? Baik Bu. Mungkin Baik, untuk perusahaan sebenarnya yang sudah bekerja sama saja Bu, basicnya. Jadi, nah, di kolom ini ada pilihan mitra Bu. Jadi ini sudah ada pilihan mitra. Jadi rekan-rekan mahasiswa juga bisa lihat. Cuman ini database-nya campur Bu. Sehingga pada waktu misalkan, iya, sehingga pada waktu kita pilih, misalkan yang sudah pasti ada kerjasama, ya Bu, kita dengan BJB, kan Bank BJB. Nah, nanti akan ada tulisan di sini status mitranya sudah melakukan MOU atau belum. Nah, yang kami masih pertanyakan juga pada saat kami pilih BJB, seharusnya kan sudah apa ya? Sudah memiliki MOU nih BJB, tapi nyatanya di sistem kami, di sistem siakat kita ini belum memiliki kerjasama. Jadi ini abaikan saja. Nanti kita akan cek manual, Bu. Seperti itu, Bu. maksudnya sih udah ada daftar yang bisa mereka pilih ya. Ada, Bu, ada. Sudah ada. Ini juga kalau di formulir, eh, sebentar. Saat ini belum saya buka, ya, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa. Kalau bisa lihat, itu ada tampilan G-form. Ini G-form yang sudah kita pakai kemarin. Di sini bisa lihat daftar nama perusahaan telah bekerja sama dengan IIB Dharma Jaya. Ya, ini rekan-rekan mahasiswa bisa melihatnya nanti di sini. Ini yang sudah pasti ada kerjasama dan juga bisa nanti diinputkan atau dipilih di siakat, ya.
Jadi kalian milihnya harus Kalian sesuai milihnya dengan yang sudah terdaftar kerjasama. Kalau tidak, maka mohon kalau maaf tidak, tidak bisa maka mohon maaf di-approve. tidak. Kalau terkait pertanyaan Bu Wasila yang kedua, apakah mahasiswa bisa mengajukan? Pada dasarnya bisa, Bu. Cuman yang terjadi semenjak kita mengadakan program magang mandiri, pihak mitra yang akhirnya tidak tidak mampu menyelesaikan MOU. Karena dari Dharma Jaya sudah menyerahkan MOU, mungkin karena terkendala dari apa putusan pusat. Contohnya kemarin di BRI, di cabang kita kita di cabang sudah mendapatkan agreement bahwa silakan Bapak untuk mengajukan kerjasama, nanti akan kami proses di tingkat cabang. Tapi pada faktanya, pada waktu kita mengantarkan mahasiswa dengan janji tersebut, mahasiswa kita diterima, ternyata Ternyata MOU itu tidak bisa dilaksanakan dan harus diurus di pusat. Sehingga pada waktu itu ketua program studi dari Prodi Akuntansi itu menarik kembali mahasiswanya untuk kembali kuliah, tidak melakukan magang. Seperti itu, Bu Wasilah. Kita ambil yang aman aja Pak Dika, yang kalau resiko kan nanti mah ya sesuai dengan itu aja lah Pak, sesuai dengan kalau memang udah ada listnya tadi kan ya berarti di, mereka pilih di situ aja daripada beresiko seperti tadi ya Pak ya. Ya, benar, Bu. Jadi untuk meminimalisir resiko, mohon Bapak Ibu Kaprodi untuk mengarahkan, kecuali Bapak Ibu Kaprodi sudah memiliki list tambahan kerjasama. Biasanya tidak ada di kerjasama atau di Pak Ketut, tidak ada. Kami sangat menerima, Bapak Ibu. Silahkan disampaikan ke kami untuk kita proses, untuk kita inputkan bahkan. Seperti itu, Bu Ya baik Wasila. Pak Dika. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya, izin bertanya Pak Dika, sebentar saya tampilannya. izin bertanya. Pak Ade ya, ini belum kelihatan di saya nih. Siapa ya? Maaf ini saya agak bingung ini. Nggak usah Iya. bingung-bingung. Pak Ade apa Pak Anwar sih ini yang tanya saya? Kok suaranya Pak Adik-adik Ade? Ya, silakan Pak Ade. dari DKV. Siapa Ade? Terima Izin kasih. Pak Dika, ada yang mau saya tanyakan ya, dua pertanyaan lah. Ini Monggo, monggo. berkaitan dengan kalau magang berdampak kan memang sudah ada ini ya mekanismenya dari mitra ya, dari negara. Benar. Ini mungkin berkaitan dengan magang mandiri berdampak. Nah, yang pertama itu terkait seleksi untuk peserta magang mandiri ini. Apakah masih sama seperti periode sebelumnya, di mana itu tergantung dengan nilai IPK ya, minimum IPK. Apakah minimumnya masih sama atau mungkin ada perubahan batasan minimum IPK-nya? Itu yang pertama. Ya, tujuannya yaitu tadi supaya mahasiswa memang di tempat magang tadi memang komitmen gitu ya melaksanakan aktivitas magang berdasarkan kompetensinya yang pasti juga tidak menimbulkan permasalahan gitu di tempat magang tadi. Itu yang pertama terkait seleksi untuk magang mandiri berdampak gitu. Karena prodi ini memang mau yang ikut magang itu memang yang layak gitu, bukan hanya asal-asalan magang aja gitu. Terus kemudian terkait konversi. Nah, ini yang kedua terkait konversi. Selama ini kan kita eh, melakukan konversi kan berdasarkan hasil report dari laporan mahasiswa. Habis itu prodi berdasarkan form penilaian dari apa unit terkait itu melakukan konversi, konversi nilai berdasarkan hasil dari mentor di tempat magang tadi gitu. Nah, apakah untuk periode ini itu ada semacam ya semacam kayak apa namanya kayak seperti skripsi lah gitu aja uji kelayakan di mana mahasiswa mempresentasikan laporan dan nanti prodi dan DPL itu menilai memang layak untuk diberikan nilai A atau B. Nah, barangkali itu dari Pak Dika dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade. Izin kami sampaikan. Ya, terkait seleksi itu kami menyerahkan semuanya
ke prodi untuk seleksi mahasiswa IPK. Cuman ada base dari pemerintah yang disampaikan yaitu IPK minimal 3,00. Dan ini hanya informasi yang saya dengar oleh pimpinan karena menurut saya kebijakan itu kan bisa muncul jika pimpinan yang mengambil kebijakan baik itu tersirat ataupun tersurat. Harapannya pada waktu itu di program MBKM memang mahasiswa yang direkomendasikan eh, apa ya, mahasiswa dengan IPK di atas 3,00. Cuman untuk di Dharma Jaya belum ada aturan tertulis, belum ada SK tertulis terkait IPK minimal. Cuman pada waktu itu Pak Teddy pada saat Dekan Fakultas Komputer pernah menyebutkan IPK yang diperbolehkan yaitu IPK-nya 3,50, 3,50 atau 3,75 saya lupa. Itu yang yang high rekomendasi ya untuk mengikuti program ini. Cuman kami kembalikan lagi karena memang ini kebijakannya tidak tertulis, maka kami menganggap kebijakan itu pada waktu program yang disebutkan oleh Pak Teddy selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer pada waktu itu yang IPK-nya harus 3,75. Setelah itu, maka base-nya kembali lagi ke minimal 3,00 dan tergantung prodi. Karena pihak pemerintah membebaskan perguruan tinggi untuk menerapkan asalkan tidak berada di bawah dari base-nya. Contoh misalkan 3,00 dari pemerintah, kita nggak boleh ngerubah jadi 2,75. Yang diperbolehkan kita nambah. Nah, untuk semester juga paling base rendahnya semester 4 untuk magang. Kita nggak boleh magang dengan semester yang lebih rendah, semester 3. Malah justru kita lebih tinggi, semester 6 baru boleh magang. Seperti itu Pak Ade. Untuk, oh ya, pertanyaan kedua tentang konversi mata kuliah. Konversi mata kuliah dan kadang kan mahasiswa kita eh, pada saat magang tidak mendapatkan keilmuan yang sudah dipelajari atau tidak mendapatkan ilmu baru sesuai dengan mata kuliah yang dikonversi. Maka kami kembalikan ke prodi juga jika masih memiliki waktu, makanya kami tadi menyelesaikannya tidak di bulan Agustus. Mungkin ada prodi-prodi yang ingin fit and proper test lagi sehingga selain kita membaca hasil laporan, kita bisa menguji hasil laporan itu. Itu pernah diterapkan oleh program studi manajemen, terus kemudian ada pendampingan tuh oleh bisnis digital, saya lupa itu ada pendampingan berkala kalau dari bisnis digital. Kalau dari manajemen itu ada uji laporan. Kemarin juga di Pak Ade juga kan sudah sempat Pak Ade juga ingin menguji mungkin karena waktu timelinenya yang begitu rapat dengan input nilai sehingga itu belum bisa kita lakukan. Harapannya tadi di stop berakhir di bulan Juli dengan harapan prodi-prodi yang ingin uji kualitas laporan itu masih bisa ada waktu untuk eh, membuat jadwal yang tidak sistematis ya dari prodi mau memunculkan jadwal sendiri untuk uji kelayakan itu kami persilahkan Pak Ade. Baik Pak Dika, terima kasih. Oke, mungkin terkait ini ya, terkait seleksi tadi. Yang pertama kan belum ada aturan baku ya dari Yep. institusi, berapa batasan minimum. Artinya kalau misalnya program studi DKV menetapkan standar minimum untuk ikut magang mandiri, berarti tidak ada masalah ya. Nggak Misalnya ada dari masalah. DKV itu menentukan batasan minimum IPK yang boleh ikut magang mandiri itu 3,55 atau 3,50. Nah, berarti kan nggak ada apa-apa gitu ya Pak Dika ya. Ya, yang pasti Ya, harus terus nanti kemudian, diajukan ke dekanat ya Pak jika oke, ingin memberikan oke, baik, baik. batasan-batasan. Oke. Kemudian terkait yang konversi, berarti bisa gitu dilakukan semacam uji kelayakan laporan lah. Jadi nggak Benar Pak asal-asalan Ade. konversi kayak yang kemarin kejadian itu tulisan di laporannya jelek gitu ya, tapi gimana gitu memang
nggak sesuai gitu dengan apa yang ditetapkan. Kurang lebih seperti itu Pak Dika. Terima Siap, kasih Pak saya Ade. ucapkan. Terima kasih, Pak Ade. Selanjutnya, Pak Anwar, hukum bisnis. Monggo, Pak Anwar, pertanyaannya. Oke, izin Pak Dika, Siap, eh, karena Pak Dika nggak datang ke pusat peradaban tadi pagi, saya izin konfirmasi Pak. siap, Pak. Terkait HB ini Pak, karena memang kami baru pertama mau melakukan magang mandiri ini, kemudian ada beberapa capaian magang itu yang memang karakteristiknya khusus yang mungkin selama ini belum ada di Dharma Jaya Pak. Nah artinya hal ini akan mempengaruhi lokasi atau institusi lokasi magang itu. Nah, tadi Pak Mm-mm. Dika kan sudah sampaikan beberapa list institusi yang menjadi tujuan magang begitu ya, Pak. Nah, Benar. nanti dari beberapa institusi itu mungkin akan ada yang relevan dengan tujuan magang dari HB. Nah, tapi Pak, saya sekedar konfirmasi saat ini Prodi sedang menjajaki lagi Pak untuk tambahan saja, tambahan instansi atau lokasi magang yang betul-betul komitmen dengan capaian yang diharapkan oleh program studi. Nah, ini konfirmasi aja ya Pak Dika. Nah, Siap. nanti tadi sudah saya sampaikan sebetulnya saya konfirmasi saja. Kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Ade tadi, HB juga akan melakukan di tahap akhir apa setelah Laporan. laporan magang diberikan, program studi akan melakukan ujian kelayakan Pak. Ini terkait konversi. Jadi nanti mohon bimbingannya Pak Dika, Siap, Pak Anwar. khususnya dalam hal administratif ya Pak ya, terkait formulir dan sebagainya itu karena HB ini baru pertama kali Pak melakukan magang. Siap, Nah, Pak Anwar. kemudian sesuai dengan kesepakatan WR1 kemarin, untuk HB ini kemungkinan yang mengikuti magang itu hanya mahasiswa yang lulus seleksi internal dan seleksi oleh mitra tujuan. Artinya yang tidak lulus tetap ikut PKPM. Begitu ya Pak Dika. Nah, Baik. karena saya nggak mengikuti pool tadi Pak lagi di jalan, mohon maaf. Minta tolong mungkin secara insidentil saja nanti bimbingan administrasi ya Pak, terutama Siap. dengan Bu Besti ya Pak. Ah, Siap, nanti saya kemudian OTW ke ruangan Bu ya, Besti. kemudian izin juga materi ya, Pak Dika. Siap, Mohon nanti maaf. saya share. Oke, ya. Ya, demikian Pak. Saya nggak ada pertanyaan, hanya konfirmasi. Mumpung lagi ada kesempatan, karena Siap, temu Pak Pak Anwar. Dika ini susah, susah-susah gampang. Di Makasih pusat ya Pak peradaban Dika. ya. Ya, Oke, makasih banyak Pak. Terima kasih Pak Anwar. Ya sedikit saya tanggapi untuk ini memang hukum bisnis masih atmosfer baru ya. Seperti pada waktu itu DKV masuk ke Dharma Jaya merupakan atmosfer baru di lingkungan pendidikan kita di Dharma Jaya. Kami sangat berterima kasih Bapak Ibu Kaprodi yang sudah mencarikan apa namanya tempat untuk magang. Jadi pesan ke mahasiswa yang ingin mengikuti program ini, pastikan sudah mendapatkan perusahaan yang sesuai, yang proper. Sehingga tidak lagi kemarin yang di DKV itu mau magang di advertising yang konveksi. Bukan kita merendahkan salah satu unit bisnis, tapi apakah unit bisnis itu atau industri itu sudah bisa mengakomodir kompetensi teman-teman semua seperti itu. Jadi silahkan teman-teman mahasiswa bisa nanti eh, bimbingan dan bisa brainstorming dengan PA-nya, kemudian untuk mendapatkan tempat magang yang proper seperti itu ya. Kemudian ini ada, saya bacakan dulu ada Bu Trufi di kolom chat tadi sudah bertanya. Oh iya, izin. Oh dari mana nih? Tidak ada suaranya Pak Dika. Oke. Izin menanggapi tadi di slide bidang kompetensi mungkin bisa ditambahkan bidang digital karena digital marketing karena BD sudah ada kerjasama dengan mitra terkait. Terus bidang ini dan info untuk mahasiswa BD seleksi di mitra akan dilaksanakan Sabtu. Ini jadi mohon CV segera diunggah di Gform di share Prodi. Nah untuk BD ini sudah dimulai Februari. Jadi bagaimana? Karena sesuai lini masa tadi dimulai Maret untuk magang mandiri. Namun tadi saya menyangka bisa saja di-adjust. Oke. Nah, untuk kegiatan Bu Trufi, benar sekali sebenarnya sangat sulit ya Bu ya untuk menerapkan
regulasi yang terpusat di unit kerja kami. Kami malah mengucapkan terima kasih jika ada fleksibilitas yang diberikan oleh Prodi untuk memulai. Intinya programnya berjalan 4 bulan, Bu, untuk mengkonversi sebanyak 20 SKS. Kalaupun tidak 20 SKS, kami juga kembalikan ke Prodi, karena sesuai dengan hasil rapat sosialisasi awal dengan seluruh program studi, seluruh program ini pilot projectnya adalah eh, Bapak Ibu yang berada di program studi untuk supporting untuk MBKM atau kampus berdampak, pengembangan institusi dan kampus berdampak ini sifatnya supporting, ya, karena memang kebetulan programnya ada di kami, tapi produknya atau apa namanya, Bapak Ibu Kaprodi yang memiliki jadwal perkuliahan, kurikulum, mahasiswa. Jadi kami sepenuhnya juga mengikuti alur dari program studi masing-masing. Makanya juga kemarin saya sampaikan pada waktu program yang terdahulu, program studi bisnis digital itu memantau secara berkala, ya, ada apa namanya, improvement dalam mendampingi mahasiswanya sehingga mahasiswa tetap dalam kelas secara periodically itu di diberikan apa ya, materi, di maintain seperti itu di dalam kelas di kampus. Kami serahkan Bu Trufi, silakan monggo, karena ini mungkin program yang berbeda yang sudah dimulai bulan Februari, monggo tinggal nanti administrasinya bisa menyusul mengisi formulir untuk kelengkapan data ya, Bu Trufi. Terima kasih masukannya. Mantap, Bu. Wah, lagi di jalan ya, Bu. Hati-hati, Bu Trufi. Kemudian ada sebelum di kolom chat Dewi, ini ada Ira Kurnelita dari Sistem Informasi. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bapak, Ya, silahkan. di sistem informasi mau tanya, sebelumnya ada dua pertanyaan dari saya Bapak. Mm-mm. Yang pertama, apakah tentang konversi Pak? Nah, apakah konversi magang itu bisa untuk mata kuliah peminatan? Itu aja, itu yang pertama Bapak. Dan yang kedua itu, kemarin itu kan ada mengikuti program kampus berdampak pengabdian di lokasi bencana itu Bapak. Nah, waktu itu sudah ngelis apakah masih bisa ikut magang atau bagaimana ya Bapak? Itu aja. Baik. Terima kasih Ira. Kalau untuk pertanyaan pertama, untuk konversi silahkan dikonsultasikan dengan PA yang nantinya juga di-approve oleh Kaprodi. Ya, jadi yang punya wewenang menentukan bisa konversi atau tidak, peminatan atau tidak itu adalah di program studi masing-masing. Ya, ini juga untuk program studi yang lain ya. Jadi eh, pastikan adik-adik mahasiswa di sini itu mengusulkan ya. Jadi kalian itu mengusulkan program studi, mengusulkan mata kuliah dalam form. Mungkin saya tampilkan formnya ya, supaya lebih gampang. Nah, seperti ini formulirnya. Sorry. Ini formulirnya. Silahkan mahasiswa pada waktu mendaftar nanti ya menyebutkan nama programnya apa, lokasinya di mana, kemudian ini mata kuliahnya diisi di sini, kode mata kuliahnya. Misalkan di semester 6 ini ya, semester 6 ini masih memiliki 5 mata kuliah misalkan, atau 4 mata kuliah deh yang ideal. Silakan dituliskan mata kuliahnya di sini 4. Nah, nanti silakan Bapak Ibu PA atau Kaprodi untuk mencoret jika mata kuliah ini ternyata tidak bisa dikonversi. Jadi tidak perlu si mahasiswa untuk print ulang atau isi ulang. Jadi silahkan apa namanya, program studi atau PA di sini bisa mencoret dan dibubuhi tanda tangan atau paraf untuk memastikan bahwa coretan itu dilakukan oleh PA atau program Kaprodi. Atau misalkan Bapak Ibu PA dan Kaprodi tidak ingin formulir ini terlihat
ada coretan, silahkan hanya mata kuliah yang di-approve oleh PA dan program studi, Kaprodi, itu yang diinputkan. Misalkan dari 4 mata kuliah yang tersisa di semester 6, hanya 2. Jadi ada satu PKPM misalkan, atau yang kedua 4 SKS lagi, totalnya 8 SKS. Itu silahkan diinputkan hanya yang di-approve oleh apa namanya PA dan ketua program studi. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua itu yang apa ya tadi saya lupa. Ira apa ya tadi? Eh, Pengabdian di lokasi bencana, Bapak. Oh oke. Pengabdian di lokasi bencana itu setahu saya Yusuf. Saya nggak tahu deh kalau ada mahasiswa lain. Ada ya? Iya, kamu ya? Iya, Bapak. Yusuf Yusuf. dari KSR. Prodinya saya lupa. Prodi TI atau apa itu? TI, Pak. TI. Nah, itu sampai sekarang juga Iya. belum. Jadi silahkan karena bencana sifatnya insidentil, lakukan dulu di sana. Nanti ada konversi lain itu dibicarakan oleh pihak kemahasiswaan. Kemarin saya sudah koordinasi dan dipanggil oleh Wakil Rektor bidang non-akademik untuk memfasilitasi itu tenang aja kita fasilitasi, tapi konversinya balik lagi itu ke program studi karena program studi yang memiliki mata kuliah dan kurikulum sehingga teman-teman yang ingin mengikuti program desa membangun, kemudian ada apa namanya yang bencana itu kan ada semua tuh di MBKM dulu dan juga sekarang juga tetap ada. Silahkan untuk konversi mata kuliah dibicarakan ke program studi masing-masing. Kalau yang terkait dengan kegiatan seperti itu juga koordinasi dengan pihak kemahasiswaan. Begitu ya. Kemarin saya sudah ngobrol dengan Pak Doni juga terkait konversi mata kuliahnya si Yusuf ya kemarin yang berangkat ke Sumatera Utara atau Aceh saya lupa. Seperti itu ya Ira. Oh, izin, Pak. Jadi tetap boleh ikut magang atau karena udah ngelis di program kemarin, jadi nggak boleh ikut magang, Bapak? Oh iya, Karena kan itu program baru, Pak, dan belum berjalan gitu. program baru. Ini berarti program ini sudah kamu lalui atau belum? Belum, Pak. Maksudnya udah ngelis dan udah disetorkan ke KMH, Bapak. Siapa Oh, aja ini yang yang bakalan ikut mahasiswa yang berdampak ya? ya mahasiswa berdampak itu, Pak, pengabdian di lokasi bencana alam. Yang ada Hmm, 50 peserta, Bapak. ya, itu nanti kita kan dalam bentuk proposal. Ini kebetulan juga ada Pak Dodi, Kaprodi Sistem Komputer. Selamat datang Pak Dodi. Juga kemarin yang ini yang juga salah satu tim yang akan terlibat. Saya lupa, karena itu harus mengajukan proposal dulu ya. Sepertinya prosesnya, misalkan sudah nanti lolos seleksi, maka rekan-rekan yang mau mau berangkat program ini itu silakan mengisi formulir ini juga dan tetap prosesnya bimbingan dengan PA dan Kaprodi terkait boleh atau tidaknya dikonversi apa aja mata kuliahnya itu silakan konsultasikan ke prodi masing-masing. Begitu. Jadi tetap koordinasinya dengan prodi bisa atau tidaknya. Kalau kami sih hanya memfasilitasi dengan regulasi umumnya. Untuk yang khusus itu kembali ke prodi masing-masing. Seperti itu. Maksudnya itu mungkin Pak Dika, maksudnya masih boleh daftar nggak? Daftar Masih lagi boleh daftar nih. eh sesuai dengan karena ini Jadi proposal ya Bu dia Wasira paralel gitu takutnya ya. takutnya kalau nggak kepilih si Ira nggak bisa ikutan karena harus cuma satu program yang diikuti Bu. Iya, Nah karena ini kan iya tadi benar. masih proposal ya Bu ya. Saya bingung juga nih. Eh Masih agak panjang juga itu kan iya Pak. prosesnya masih panjang Bu. Jadi kalau mau daftar magang saya sih nggak masalah ya Bu ya. Jadi Ira silahkan daftar dulu. Tapi untuk nanti pada waktu apply ke perusahaan, mungkin menunggu informasi dari program yang mahasiswa berdampak ini ya, supaya nggak tumpang tindih. Nanti takutnya di apa yang mahasiswa berdampak berangkat ke Sumatera itu diterima
dan kamu harus berangkat, sedangkan misalkan kamu magang di PTPN 7 gitu misalkan. Itu diterima juga. Nah, ini yang dua mata pisau nih jadinya. Jadi kami pasti ada dampak buruk untuk kampus kita dan untuk kamu juga gitu. Jadi hati-hati dalam memilih. Silahkan aja mendaftar, tapi saya mohon izin Bu Asila, nanti kami stop rekomendasi dan surat pengantarnya kami stop sementara sampai kejelasan dari program mahasiswa berdampak. Jadi Ira juga sudah melalui setengah perjalanan pendaftaran, misalkan tidak diterima proposalnya, bisa tetap mengikuti program magang mandiri. Seperti itu Bu Asila, Ira. Oh ya, jadi daftar mah daftar dulu aja ya Pak ya. Iya, benar Ibu. Silahkan daftar. Boleh. Ya. Pasti Ira Ya itu itu pengen Pak. jawabannya kayak gitu Pak, dia itu udah kelihatan tuh. Iya, saya agak bingung tadi karena dia ini lagi Bingung PKPM, ya Pak ya, mahasiswa paralel ya. berdampak. Aduh, banyak banget ini paralel. Iya, tapi mungkin daftar dulu aja nggak apa-apa ya Pak ya. Ya, silakan Ibu. Oke, Silakan. aduh. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ira. Silakan rekan-rekan mahasiswa yang lain atau Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau menyampaikan masukan juga kami silahkan. Tapi kalau tidak ada, izin saya masuk ke tadi pengisian di siakatnya. Atau sambil sambil menunggu saya masuk ya Bu ya untuk menghemat waktu. Nah, eh kan tadi saya sudah juga buka formulir, langsung aja ya. Nah, berikut adalah formulir yang rekan-rekan mahasiswa bisa download di platform media sosial. Mohon maaf karena kalau website sih sebenarnya ada ya, websitenya itu sudah ada. Nah, silakan diakses di sini. Ada download formulir dan download formulir ini di dalam formulir ya untuk melihat apa namanya perusahaan ini bisa diupload ini Google Form-nya, ini download formulirnya. Silakan kalian download ya form yang ini tadi. Saya sarankan dalam bentuk PDF. Nah, setelah itu kalian upload, uploadnya di sini ya, uploadnya di sini nanti akan saya buka ya. Nah, pada waktu penginputan pastikan teman-teman tidak langsung close browsernya dimanapun ya, di HP ataupun di komputer, karena di akhir statement, di akhir GForm, kalian akan diarahkan ke halaman WhatsApp group untuk bergabung ke WhatsApp group. Ya, jadi jangan sampai diputus dulu. Udah submit, udah merasa ya sudah selesai. Iya benar, data kalian sudah masuk, tapi kalian tidak bisa masuk ke dalam grup. Gitu ya. Saat ini belum saya buka, nanti dalam waktu dekat akan saya buka. Kemudian setelah upload GForm, eh, kalian bisa masuk ke Siakat seperti ini. Ya, ini jadi tampilannya akan seperti ini, tutorialnya ya. Nanti sudah saya siapkan videonya juga. Ini bagi yang sudah paham. Jadi kalian pilih pada waktu login kalian pilih Kampus Merdeka, ya. Pilih dulu Kampus Merdeka, kemudian nama kalian atau mahasiswa, biasanya tulisannya saya lupa tulisan seperti apa. Kalian klik. Kemudian kalian masuk ke aktivitas MBKM. Nah, pada waktu aktivitas MBKM ini tambah pengajuan. Oke, misalkan tadi siapa ya nama mahasiswa saya aja deh. Anak DKV mana nih? Apa ya? Auzan tadi terlihat Auzan, Auzan. Nah, ini nanti muncul nama kalian. 25 belum bisa. Nah, ini aja deh.
Fauzan Raihan. Nah ini tadi. Ini kalau nggak salah pilihnya 2025 genap ya. Kalian pilih yang genap. Ya. Kemudian apa namanya? Pilih yang magang. Ya di sini ya. Pilih yang magang. Kemudian aktivitasnya boleh magang mandiri di misalkan Bank BJB seperti itu. Ini opsional, terserah maksimal 255 karakter. Judulnya dalam bahasa Inggris. Apakah wajib diisi? Tidak. Yang ada icon bintang aja. Programnya pilih apa? Ini flagship ini pemerintah. Ya nanti kalau ada program pemerintah kalian pilih flagship. Kalau programnya mandiri atau pihak kampus yang mengadakan pilihnya mandiri. Tanggal aktivitasnya kita bisa cek di sini 4 bulan benar atau enggak. Tadi coba kita simulasiin ya dari 2 Maret sampai dengan 2 Juli. Nah, benar 4 bulan ya. Deskripsinya silahkan ditulis yang opsional deskripsi kegiatan selama magang. Nomor SK kalau di saya muncul, tapi di kalian nanti ini akan disable ya atau bentuknya abu-abu, nggak perlu diisi ya. Capainya juga tidak perlu diisi ya karena nanti ada dari maksudnya capaian dan materi di CPMK ya. Kemudian pilih mitra di sini. Ya tadi sudah diinput sesuai di Bank BJB gini ya sesuaikan ya atau di atas tidak disebut ya disebutkan juga. Nah, set ada Ap- Apindo. Apindo ini kan kita sudah kerjasama ya. Kalau setelah kalian pilih tetap muncul belum memiliki MOU kerjasama itu abaikan saja. Karena semuanya juga tidak ada. Ini fikih fotokopi itu tidak ada. Ya, tidak ada kerjasama. Pak, apakah boleh kami magang di usaha sejenis seperti ini? Tidak disarankan. Maka kalau kalian milih ini ya sudah pasti Prodi tidak akan mengizinkan. Atau misalkan akuntansi itu di mana ya? Ah, ini ada event organizer nih. Ya, event organizer. Ini sih kita nggak rekomendasiin. Ya, tidak akan di ACC dan Bapak Ibu, saya pesan, kami himbau, mohon izin jika ada mahasiswa yang mendaftarkan nama perusahaan tidak sesuai, maka eh, mohon untuk tidak di-approve. Jadi kalau Dinas Pariwisata kita sudah ada kerjasama sebenarnya, tapi lagi-lagi di sistem ini belum terinput kerjasamanya, jadi abaikan saja. Pak, boleh nggak? Saya lihat di misalkan prodi hukum bisnis, ya, punya sudah punya kerjasama dengan mitra yang lain, tapi belum diinput di sini, misalkan kejaksaan, kejaksaan negeri. Maaf ya kalau ada kesalahan, izin Pak Anwar dikoreksi. Kejaksaan negeri. Nah, nah, ini kan belum ada nih, nggak muncul apa-apa nih di bawahnya. Itu silakan diklik aja. Berarti itu nanti inputan baru di database kami. Ya, posisinya misalkan apa ya? Saya di hukum nih kurang paham sih. Nanti dari prodi Pak, di setor Pak. Sebentar ya bisa ya. Ya ini misalkan ada Ya, mahasiswa yang em, udah tahu nih dapat dari kaprodinya sudah ada. Misalkan iya posisinya Pak. administrasi ya contoh ya Ah, ya nanti di administrasi. setor Pak. Administrasi. Nah, teman-teman hukum bisnis juga nanti lihat ya, Pak Anwar sudah infokan kalian kalau nggak muncul di sini, kalian inputkan manual aja bisa kok.
Ya, contoh nih administrasi di enter dia tetap masuk dan ini jadi database kami nanti. Jadi Pak Anwar izin Pak nggak perlu Bapak yang Betul, Pak. inputin Yang ambil baju tadi. karena Ada pekerjaannya yang sudah nelpon cukup ya, Pak? banyak. Jadi Bu silakan Besti kayaknya Udah tadi. ya? Kamu Besti ya? Bu Besti. Oh ya, jadi silakan nanti mahasiswa juga bisa menginputkan ya. Nanti kita cek lagi apakah sesuai. Hati-hati dalam pengetikan karena ini akan masuk ke dalam database. Jangan sampai salah ketik atau typo. Pastikan nama yang direkomendasikan oleh Kaprodi dan pihak-pihak perusahaan. Ya, hati-hati dalam menulis perusahaan. Kemudian untuk file pendukung, ini file pendukungnya formulir konversi mata kuliah. Kemudian file pendukung dua ini, saya tulis ya di sini, formulir konversi mata kuliah. Ini harus ditulis juga. Kemudian pilih filenya. File pendukung kedua ini transkrip nilai. Kemudian yang selanjutnya adalah KRS. Ya, tiga ini silahkan dicatat atau diingat karena cuma tiga harusnya sih tidak perlu dicatat. Tapi ya faktanya ada aja yang lupa. Yang ngerasa memorinya sudah penuh, sudah lupa, atau ada kesulitan, silahkan dicatat. Nah, setelah itu teman-teman mahasiswa silahkan kembali ke tampilan paling atas, klik simpan. Ya, oke. Nanti Auzan ini saya ini ya, saya delete tenang aja karena kalau sudah terdaftar nggak bisa daftar lagi. Nanti Auzan saya delete nih. Ini ada yang belum terisi sepertinya. Simpan bergaris merah. Oh, nomor SK. Nanti di kalian tidak perlu isi ya ini karena SK-nya di saya tuliskan seperti ini aja. Nah, akan muncul seperti ini minimal semester harus 6 karena memang kalian ini saat ini adalah mahasiswa semester 5. Saya masih menunggu sampai batas UAS susulan. Apakah dalam sistem maka langsung berubah atau harus menunggu nilai? Jadi izin Bapak Ibu Kaprodi juga, saya ada saya ada apa ya? Karena saya admin di sini saya bisa merubah minimal semester yang bisa mendaftar. Saya izin akan saya rubah menjadi semester 5 jika sampai waktu masa pendaftaran tidak juga berubah. Izin ya Bapak Ibu, nanti akan saya rubah semester 5 dengan harapan mahasiswa semester 5 bisa mendaftar, bukan bisa magang ya. Jadi teman-teman mahasiswa juga jangan salah informasi. Sistem ini akan saya rubah karena untuk mengakomodir mahasiswa-mahasiswa semester 5 yang saat ini sudah di akhir apa namanya di akhir hayat semester 5 supaya bisa mendaftar karena di sistem siakat kita masih menolak ini semester 6 karena si Auzan ini terdaftar sekarang statusnya masih semester 5. Jadi nanti izin Bapak Ibu Kaprodi, saya akan merubah role-nya, merubah role sistemnya menjadi semester 5. Jadi yang perlu saya khawatirkan ini adalah mahasiswa-mahasiswa jangan berasumsi bahwa semester 5 bisa magang ya. Tidak bisa. Karena memang sesuai dengan anjuran Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor Akademik yang bisa magang adalah mahasiswa semester 6 pada saat program berjalan. Bukan bukan semester 5 bisa magang. Itu aja apa klarifikasi saya. Jadi karena tidak bisa kita teruskan, izin saya ganti nama mahasiswanya yang angkatan 2002. Siapa ya? Fauzan tadi ada yang 2020 lah misalkan ya. Simpan. Ini sebentar nih ada
Siapa yang semester? Saya nggak punya database mahasiswa, jadi saya random ya Bapak Ibu ini. Mohon maaf ini kalau salah. Ada mahasiswanya yang keambil, izin ini. Seingat saya aja ini, Rafli ini harusnya semester. Harusnya sih semester. Minimal semester harus 6. Semester Anda periode ini adalah genap adalah. Sebentar. Di Kayaknya saya rubah aja deh. Untuk S1 program magang ini semester 6. Izin Bapak Ibu saya rubah ya jadi semester 5. Azan, azan. Izin saya random ya untuk mempercepat proses. Itu pilih posisinya admin, kemudian disimpan. Bismillah. Nah, jika sudah, ya ini bisa nanti dibatalkan ya Auzan, nggak usah khawatir. Mata kuliah. Kalian kemudian pilih mata kuliah ini kan sudah ada nih, sudah daftar. Pilih mata kuliah konversi, ya. Kalian tambah mata kuliah konversi, pilih mata kuliahnya apa, ya. Mata kuliahnya, saya nggak tahu nih. Kerja praktek pasti harus diambil ya. Atau muncul, oh sorry, kalau mahasiswa reguler PKPM ya yang diambil ya. Terus misalkan, saya lupa, maaf ya Pak Ade, kurikulumnya lupa. Jadi saya pilih random nih. Ini misalkan di semester 6 ya. Salah. Project akhir, apalagi nih? SKS. Animasi. Nah, misalkan di media. Nah, gini. Simpan. Nah, jadi ini nanti yang terlihat ada mata kuliah yang diregistrasikan. Gitu ya. Jadi, apa namanya? Ada 12 SKS, apakah ini di ACC atau enggak, nanti Pak Ade atau saya yang bisa menghapus. Untuk pembimbing, kosongkan aja, nanti saya yang isi. Pembimbing ke 1. Gitu. Misalkan, Mas Ade. Nah, ini. Nanti bisa saya tambahkan. Seperti itu. Mungkin itu videonya juga sudah saya buat, tapi belum saya potong-potong, nanti menyusul. Terkait proses pendaftaran program magang mandiri berdampak, apa namanya? Seperti itu prosesnya, diisi formulir, nanti isi ini apa namanya? Isi di Siakat, kemudian juga registrasi ulang di Google Form seperti itu. Demikian, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa terkait proses pendaftaran? Izin Pak Dika. Silakan Pak Anwar. Untuk formulir dan sebagainya Pak, syarat administratif magangnya minta tolong di-share ya Pak Dika. Siap, nanti kami share ke grup koordinasi kampus berdampak ya Pak. Oke, siap. Makasih Pak Dika. Sama-sama Pak Anwar, semoga lancar. Teman-teman yang lain
mahasiswa, silakan yang ingin ditanyakan. Pak, di siakat saya nggak muncul. Segera ya konfirmasi ya jika terjadi hal-hal seperti itu. Biar kita nanti arahkan ke ICT dan kita minta buka role-nya supaya berubah. Tadi saya sudah buka role-nya sehingga mahasiswa teman-teman mahasiswa semester 5 yang saat ini mau naik ke semester 6 bisa lihat. Oke, ada pertanyaan, Pak, untuk mitra setiap prodi. Aduh. Oh, Dewi nih. Sebentar. Ada Dewi bertanya, Pak, untuk mahasiswa yang sudah semester 8 dan tidak ada lagi mata kuliah, hanya sedang menjalankan masa skripsi, apa diperbolehkan mengikuti magang? Mohon maaf sekali, Dewi. eh Seyogyanya memang program ini nih untuk mengkonversi mata kuliah kompetensi. Saya paham arahnya mau kemana. Memang ada keterbatasan mahasiswa-mahasiswa yang sudah semester akhir untuk mendapatkan pengalaman bekerja. eh Apa ya? Pengalaman bekerjanya mungkin sulit didapat kalau tidak lagi berhubungan dengan perguruan tinggi, ya, karena administrasi lah, karena seleksi lah, misalkan seperti itu. Mohon maaf, untuk saat ini sih by regulasi tidak bisa karena harus ada mata kuliah yang diinputkan di dalam sistem. Karena Dewi sudah berakhir, harusnya coba kamu buka yang Kementerian Ketenagakerjaan. Itu ada, ya, itu ada program sama seperti ini magang. Nanti kemungkinan bisa, tapi memang ada harus sudah keterangan lulus kalau nggak salah. Ya, jadi silahkan dicek di dinas, sorry, di Kementerian Ketenagakerjaan. eh Maaf, saya izin minum sebentar mulai serak ini. Ini masih ada pertanyaan dari Yordan dan Alfarisi. Baik, pertanyaan selanjutnya ada Yordan. Untuk mitra setiap prodi dapat dilihat di mana ya, Pak? Yordan, nanti kamu bisa cek di Instagram, di dalam formulir G-Form itu, setelah saya buka ya, nanti bisa dilihat daftar perusahaannya. Untuk lihat daftar perusahaannya, jadi kamu harus apa namanya ke dashboard G-Form. Pak, tadi kan di Siakat ada itu nggak real real apa ya, nggak real life karena ada beberapa yang menginputkan manual program-program sebelumnya dan ditolak karena memang sistemnya ternyata bisa menginputkan dan apa yang diinputkan masuk menjadi database sistem. Itu yang jadinya serba salah ya. Harusnya sih nggak bisa input ya. Dia import bisanya harusnya. Cuman ya ini nanti akan saya laporkan sistemnya supaya bisa mengakomodir dengan mudah apa namanya dan tidak bercampur informasinya. Ya karena kalau kalau menginputkan manual itu ada potensi kesalahan dalam penulisan atau tidak lengkap penulisan perusahaan itu berakibat fatal atau nanti redundant merasa merasa ingin apa namanya menginputkan tapi nggak mau pilih tinggal ngetek karena misalkan magang nama perusahaannya simple gitu diketik langsung enter ketik enter sehingga nanti nanti datanya banyak. Untuk Alfarisi bisnis digital apakah bisa magang di instansi pemerintah? Jadi begini konsepnya, perguruan tinggi ini wajib menyelenggarakan dan mensosialisasikan seluruh program kampus berdampak. Apakah wajib diikuti? Jawabannya tidak wajib. Tapi boleh nggak? Boleh, karena hak mahasiswa. Gitu ya, yang pertama itu dulu kunci di situ. Terus apakah boleh di instansi pemerintahan? Kami kembalikan lagi ke prodi masing-masing. Misalkan dianggap relevan di instansi pemerintahan, maka silahkan.
Kadang ada beberapa yang memang tidak relevan dan kebetulan tidak dibuka. Contoh, kemarin saya nanya ke Tunas Dwi Pamatra dan Dinas Pariwisata. Di TDM, lowongan untuk mahasiswa DKV itu hanya satu. Bisnis digital itu ada tiga atau empat. Kemudian manajemen itu ada banyak lowongannya dibuka. Gitu. Jadi itu yang per program 2 semester yang lalu ya. Nah, apakah bisa di pemerintahan? Biasanya sih pemerintah akan menerima ya, akan menerima berapapun jumlah peserta magang. Cuman saya izin Bapak Ibu Kaprodi misalkan ada dinas-dinas atau pemerintahan, pastikan mahasiswanya pada saat magang memang dinas yang memiliki kapasitas besar untuk menerima gitu. Jadi misalkan dinasnya sudah cukup banyak, takutnya keilmuan kita tidak terserap dengan baik di unit kerjanya pemerintahan seperti itu. Karena kan ada pemerintahan yang unit kerjanya sedikit, ada yang besar, itu silahkan kami perbolehkan. Ya, kalau dari kampus berdampak memperbolehkan karena kami wajib menyampaikan. Tapi kalau misalkan nanti pada faktanya dianggap tidak relevan oleh prodi bisnis digital, maka semua putusan agreement-nya atau izinnya itu dari prodi, gitu ya. Jadi minta izinnya ke prodi, itu saja, Pak Risi. Silakan, ada yang ingin bertanya? Setelah join Zoom. Oh, biaya. Ya sudah, mumpung masih Q&A. Tadi udah kita bahas ya, Dimas, nggak apa-apa. Untuk biaya ada karena sudah tercantum dalam SK. Ya, SK-nya yang terbit dengan nomor SK 061 tahun 2025, bulannya bulan Agustus atau September, saya lupa. Itu sudah terbit. Ya, jadi dikenakan biaya. Pak, kok ada biaya? Ya sama seperti program apa namanya? Program PKPM dan KP itu kan juga ada muncul biaya seperti itu ya Dimas. Mungkin sosialisasi hari ini cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Juga terlihat di sini Bu Wasila masih ada, kemudian Bu Egi. Terima kasih Bu Egi, Bu Wasila, Pak Ade, Pak Dodi, terima kasih. Bu Mila, terima kasih. Terima kasih Bu Gigi sudah mendampingi mahasiswa-mahasiswanya. Bapak Ibu Kaprodi yang lain, terima Ya, kasih. terima kasih juga Pak Dika. Ya Ibu, semoga apa kegiatan program ini dari SI juga bisa ada ya Bu. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti Iya, paling Pak Dika yang dioyo-oyo direpotin. iya siap Pak Ibu. Dika. Kami siap berkoordinasi dan siap menerima serbuan mahasiswa ini, Insya Allah nih. Iya, ya. Wadidaw, Terima kasih wadidaw. rekan-rekan mahasiswa semua yang sudah menyempatkan hadir. Jika masih ada yang kurang jelas, boleh nanti apa ikut di YouTube ya, nggak perlu subscribe, nggak perlu follow. Tapi kalau Instagram kayaknya sih wajib ya biar informasinya eh, muncul terus. Tapi kalaupun Pak saya kepenuhan ya udah nggak perlu di follow. Tapi kalian kalau mau cari informasi di Instagram juga ada, gitu ya. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan keterbatasan. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Izin, Pak. ya terima kasih. Izin saya end for all ya. Ya Pak. Sampai berjumpa di program ini dan jangan lupa daftar ya.